Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, salam sehat. Pembelajaran IPA kali ini kita mulai dengan topik perkembangbiakan pada hewan. Untuk anak-anak ibu, silakan kalian persiapkan alat tulis dan perlengkapan lainnya. Perkembangbiakan aseksual adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan alat reproduksi, sehingga tidak terjadi proses fertilisasi atau pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, ayo kita saksikan. Perkembangbiakan pada hewan. Satu, perkembangbiakan aseksual, membentuk tunas, fragmentasi, partenogenesis. 2. Perkembangbiakan seksual, hewan vivipar, hewan ovipar, hewan ovovivipar. Perkembangbiakan aseksual, membentuk tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contohnya hidra. Pertama, lihat gambar. Sel hidra induk. Yang kedua, sel induk mula bertunas. Yang ketiga, sel anak atau tunas akan terus berkembang dan membesar. Yang keempat, sel anak akan terpisah daripada induk, menghasilkan sel anak yang baru. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian dari kedua potongan tubuh tersebut akan membentuk dua individu yang baru, contohnya cacing pita. Partenogenesis, ketika membelah diri, inti selnya membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel, jadi oleh dua individu baru. Terus apa bedanya dong dengan fragmentasi? Kalau fragmentasi, dari potongan induknya akan tumbuh anggota tubuh yang baru. Kalau membelah diri, setelah induknya membelah dua, akan langsung menjadi individu yang lengkap. Nah, anak-anak sekalian, tolong kamu ambil buku dan tuliskan. Yang pertama, soal. Tugas kalian, tuliskan 3 jenis perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan seksual, perkembangbiakan generatif, atau biasa disebut dengan perkembangbiakan seksual. Terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur.
Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Opovivipar. Tapi pada opovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Jumlah hewan yang berkembang biak dengan cara opovivipar ini tidak sebanyak ovipar dan vivipar. Berbeda dengan dua hal tadi. Cara perkembangbiakan opovivipar merupakan kombinasi dari dua tadi. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar. Anak-anak, tuliskan soal nomor 2. Jelaskan menurut pendapatmu, perkembangbiakan generatif ada 3 jenis. Nah, anak-anak ibu, kalian telah menyaksikan tentang perkembangbiakan pada hewan. Ibu harap kalian dapat mengerti. Semua tugas dikumpulkan melalui link ini. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan kerjakan soal yang telah ibu berikan pada saat menjelaskan tadi. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk inovasi video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.